Baik, jadi sekarang 10.41 kita akan memulai praktik coaching, di mana sebagai coach adalah saya sendiri, Muhammad Rida, dan coach atau yang di coaching adalah Ibu Suryani. Waktu 10 menit ke depan proses coaching akan berlangsung. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktik coaching dengan Ibu Suryani sebagai orang yang memiliki kendala dalam pembelajaran atau dalam kegiatannya di kelas atau di sekolah. Baik Bu, pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira tujuan dari proses coaching yang ingin kita capai pada kesempatan ini terkait yang dihadapi oleh Ibu di kelas atau di sekolah itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun masalah yang saya hadapi di sekolah ini, saya punya murid kelas 6, materinya belum selesai. Nah, ini sudah bulan 3, baru tema 7. Jadi kalau di program sudah sebenarnya tema 8. Jadi masalah saya sekarang Pak, ini menyelesaikan materi tema 7 dengan tema 8. Saya mau carikan solusi. Terima kasih Pak. Oh iya, baik. Jadi tujuan dari proses coaching ini untuk menyelesaikan permasalahan Ibu terkait dengan murid-murid Ibu di kelas 6 dengan materi yang belum mencapai apa yang direncanakan, sementara waktu ujian sudah hampir tiba. Iya Pak, iya. Yang saya ingin gali dari Ibu adalah kira-kira dari skala 1 sampai 10, target dari pencapaian tujuan yang kita bicarakan atau target dari pelajaran yang telah dituntaskan oleh kelas 6 itu ada di skala berapa Bu? Baru ada di skala 6. Oh, skala 6. Iya Jadi, Pak. di 1 sampai 10 kita sudah berada di skala 6. Iya. Sebenarnya sudah harusnya ada berada di skala 8. Oh iya. Di skala 8 karena waktu ujian sudah semakin mendekat, meskipun masih ada waktu ya Bu ya. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, kira-kira hambatan yang selama ini terjadi sehingga Ibu masih berada di skala 6 yang seharusnya sudah sampai di skala 8 itu seperti apa? Pertama-tama kendala yang sering saya hadapi ini yang pertama dari murid, karena kadang Pak kalau programnya itu misalnya terutama dalam pembelajaran di kelas, biasanya RPP itu yang kita bawa misalnya hari ini adalah bilangan bulat, ternyata bilangan bulat hari ini belum selesai, jadi belum maksimal nilainya anak-anak. Maksudnya yang saya harapkan belum tercapai. Jadi saya geser lagi pertemuan berikutnya. Jadi pelaksanaan program saya ini tidak terlaksana. Jadi dari saya juga sendiri sebenarnya karena terpaku kepada harapan saya kepada anak-anak, bagaimana anak-anak ini mencapai nilai maksimal. Jadi saya ulur-ulur itu waktu pembelajaran. Oh iya. Jadi hambatannya selama ini adalah RPP yang Ibu rumuskan atau susun itu dengan kemampuan anak-anak di bilangan bulat itu tidak sejalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan,
seberapa besar peluang Ibu untuk menuntaskan materi ini sesuai dengan waktunya dari skala 6 untuk mencapai skala 8. Berapa besar peluangnya untuk mencapai ketuntasan belajar murid-murid Ibu yang sementara Ibu hadapi? Saya mempunyai peluang lagi 2 bulan sebenarnya, tapi tidak full itu. Jadi dalam 2 bulan ini mudah-mudahan materi-materi saya bisa selesai dilaksanakan dalam 2 bulan. Ya, jadi waktunya ada 2 bulan. Peluang Ibu yang Ibu dari rencanakan dari skala 6 menuju skala 8 itu masih besar ya Bu ya? Kalau masalah dari skala 6 sampai ke 8 lebih dari 1 bulan, hanya tidak cukup lagi 1 bulan. Jadi ya, kalau begitu harus masuknya ini secepatnya. Oh iya Bu, peluangnya masih besar, hambatannya juga ada di siswa dan ada di waktu. Yang kemudian kira-kira dari pengamatan Ibu selama ini, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan penuntasan belajar itu berdasarkan peluang yang tadi Ibu sampaikan yang tinggal 1-2 bulan, dan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang telah juga Ibu sebutkan yang terkendala di kemampuan siswa di bilangan bulat dan FPP yang Ibu susun? Adapun rencana saya ke depannya Pak, insyaallah saya kemarin sudah menghadap sama kepala sekolah dan memanggil orang tua siswa, maksudnya komite, untuk mengadakan pembelajaran les sore bagi siswa saya kelas 6, bagaimana supaya menuntaskan materi pembelajaran. Dalam hal ini Pak, meminta bantuan kepada rekan sejawat juga dalam pembelajaran les sore. Itulah Pak. Oh iya. Jadi strateginya Ibu adalah melakukan kegiatan sore dan berkomunikasi dengan kepala sekolah, komite, dan orang tua murid. Seberapa besar tingkat keberhasilannya yang Ibu rencanakan dari apa yang telah Ibu sebutkan tadi untuk mewujudkan ketuntasan belajar siswa? Saya ingin mencapai ketuntasan belajar minimal mencapai KKM. Jadi nanti kalau ujian, mudah-mudahan kalau kelas 6 saya nanti ujian, saya harapkan mencapai nilai standar Pak, yang nilai KKM. Karena itu kelas 6 itu insya Allah mengikuti nanti ujian sekolah juga. Oh iya. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang namanya strategi tentunya dalam menjalankan itu ada tantangannya dan juga ada hambatannya. Kira-kira bagaimana nantinya menghadapi tantangan dan hambatan tersebut dalam strategi Ibu terhadap ketuntasan belajar murid? Adapun tantangan yang biasa saya alami, yang biasa terjadi Pak kalau pembelajaran ini. Cara mengatasinya jika nanti terdapat tantangan terhadap bimbingan sore itu. Iya, misalnya Pak, itulah tadi kalau misalnya contohnya kan tantangannya biasa anak-anak kalau dipanggil biasa les sore, biasa dipanggil jam 2, biasa dia tertidur. Jadi cara saya begitu biasanya rencana saya minta tolong kepada orang tua supaya mengingatkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran les sore yang saya rencanakan biasanya seperti jam 2 sore Pak. Oh iya. Jadi dalam mencapai ketuntasan belajar murid kelas 6 yang waktunya tinggal 2 bulan lagi menjelang ujian sekolah, Ibu merencanakan melaksanakan bimbingan sore yang melibatkan dan kerjasama dengan orang tua siswa, konsultasi dan izin dari kepala sekolah dan komite. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut dan langkah awal Ibu untuk melaksanakannya? Mungkin Ibu bisa ceritakan sebagai tindak lanjut proses coaching ini. Adapun tindak lanjut saya, maksudnya sebagai perencanaannya.
Ya, bagaimana Jadi langkah awalnya dan bagaimana prioritasnya ke depan? pertama-tama kita tadi mengadakan rapat komite, bahkan sudah berjalan kemarin sore pertemuan dengan orang tua siswa, dan alhamdulillah mendapat respon yang baik untuk pembelajaran les sore ini Pak. Jadi insya Allah mulai minggu depan, ini kan bulan Ramadan, jadi biasanya kalau bulan Ramadan nanti pembelajaran les sore itu biasanya dilaksanakan jam 2 sampai jam 4. Begitu rencananya Pak. Oh iya. Jadi Terima kasih. apakah Ibu sudah memiliki solusi dari permasalahan Ibu terkait proses coaching kita pada kesempatan ini? Alhamdulillah Pak, setelah kita berdiskusi tadi, insya Allah saya sudah mempunyai gambaran, mempunyai solusi, Anda bisa terapkan. Terima kasih Pak atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan itu sangat membantu untuk pelaksanaan ke depannya. Ya, baik. Demikianlah praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh CGP, di mana coach adalah saya sendiri, Muhammad Rida, dan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Suryani. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktik coaching yang kedua, yang menjadi coach adalah Ibu Suryani, dan yang di coaching adalah Ibu Samsidar. Waktu saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang di sesi kedua saya akan bertindak sebagai yang di coaching, dan yang akan mengcoach saya adalah Ibu Suryani. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Samsidar, pada saat ini saya ingin bertanya kepada Ibu Samsidar, apakah selama ini dalam pembelajaran kita ada masalah yang dihadapi yang bisa kita bicarakan bersama untuk mencari solusi? Ya, untuk dalam hal ini terkait dengan pribadi saya Bu, yaitu adapun beberapa permasalahan yang saya hadapi terkait dengan untuk berbicara di depan publik Bu. Saya di sini masih merasa sedikit kurang atau masih kurang percaya diri untuk melakukan atau berbicara di depan publik atau di depan umum. Jadi mungkin ada solusi-solusi yang bisa diberikan kepada saya atau terkait dengan masalah saya, Bu. Jadi selama ini Ibu memiliki artinya kurang terampil dalam berbicara di depan umum. Ya, kurang artinya biasanya kita gugup kalau menghadapi orang banyak. Iya Bu, iya. Nah sekarang saya mau tanya, yang selama ini Ibu sudah laksanakan, sudah kira-kira sudah bagaimana kira-kira tingkat pencapaiannya? Bagaimana yang sudah kita laksanakan selama ini? Ya, untuk kegiatan berbicara di depan umum, saya merasa masih kurang percaya diri, tapi dengan beberapa kegiatan yang saya lakukan, misalnya untuk kegiatan guru penggerak ini, alhamdulillah ada sedikit perubahan, tapi ini masih menjadi masih ada rasa kurang pada diri saya terkait dengan untuk berbicara di depan publik, Bu. Jadi mungkin ada kiat-kiatnya atau bagaimana apa yang harus saya lakukan seperti itu, Bu. Jadi selama ini
Ibu sudah merasa di tingkat skala berapa kira-kira dalam kalau tampil di depan umum sudah mencapai skala berapa? Menurut Ibu sendiri? Ya, kalau dari 1 sampai 10 saya merasa masih di skala 5-6 seperti itu, Bu. 5-6. Jadi Oh iya, itu skala di 5-6. ya. Nah, dalam pencapaian skala ini, Bu, kira-kira Ibu inginnya sampai di tingkat apa kira-kira? Peluang yang diharapkan Ibu bagaimana? Tentunya apakah mau capai skala 10? Ya. Ya, Maksimal. maunya lebih di atas dari skala yang sekarang seperti itu, Bu. Dalam arti sudah ada rasa percaya diri pada diri saya atau lebih di atas dari skala yang saya rasakan sekarang. Mungkin dalam rentang 8 itu, Bu. Nah, dari tingkat pencapaian yang Ibu tadi, kira-kira maksudnya berapa waktu yang Ibu inginkan untuk mencapai daripada hal-hal yang diharapkan? Kira-kira ada berapa waktu kita harapkan? Ya, untuk masalah waktu, saya akan terus belajar terkait dengan berbicara di depan umum ini. Mungkin waktunya bisa ditentukan, kurang pas untuk ditentukan, tapi saya merasa mungkin bisa setelah kegiatan guru penggerak ini saya sudah mampu untuk berbicara di depan umum dan lebih dari skala yang untuk saya sekarang, Bu. Oh iya. Jadi dari sekian tadi solusi-solusi yang Ibu harapkan, jadi barangkali ada di sekolah, kegiatan di sekolah, mungkin Ibu bisa berikan salah satu contoh di sekolah, kegiatan di sekolah misalnya, Ibu bisa mengambil peran di situ untuk mengungkapkan daripada pengalaman-pengalaman. Bisakah Ibu misalnya sebutkan kegiatan-kegiatan apa yang biasa dilaksanakan di sekolah yang mengumpulkan orang banyak? Untuk kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan seperti untuk kegiatan yang biasa diadakan di sekolah seperti kegiatan maulid yang ada perkumpulan orang tua ataupun pengawas sekolah, saya biasa membantu untuk menjadi MC seperti itu, atau biasa juga atau dalam kegiatan rapat-rapat saya juga biasa membantu menjadi pembicara atau MC, Bu, seperti itu untuk strategi yang biasa jadi saya lakukan. Bu. Terima kasih, Bu. Jadi setelah Ibu melaksanakan hal-hal demikian, beberapa tadi pernyataan-pernyataan yang diungkap, bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Apakah Ibu bisa bandingkan bagaimana sebelumnya? Misalnya taruhlah saya kasih contoh, kalau misalnya menjadi pembina upacara, kita kan biasa kalau belum pernah melaksanakan, biasa kita gugup. Nah, di sini Ibu tadi sudah ungkap beberapa hal tentang tampil di depan umum. Apakah Ibu pernah juga melatih diri atau meminta waktu untuk menjadi pembina upacara? Ya, pembina upacara kebetulan saya juga pernah, tapi tidak terlalu sering seperti itu. Jadi lebih dominan kepala sekolah di sini yang menjadi pembina upacara, Bu. Oh iya, jadi Ibu juga pernah menjadi pembina upacara. Nah, di situ kesempatan untuk mengungkapkan atau cara berbicara di depan umum. Kalau misalnya itu sudah kita terapkan, sudah sering-sering kita laksanakan, bahkan kalau bisa kita usul, saya cuma hanya ingin memberikan saran bagaimana kalau kita usul waktu kita tinggal 5 menit kepala sekolah untuk saling bergantian menjadi pembina upacara sebagai latihan, Bu.
Jadi Iya, iya. itulah. Waktu Bu. Iya, ya, terima kasih banyak Bu untuk kiat-kiat atau usulan-usulan yang Ibu berikan. Harapan saya untuk kedepannya semoga saya bisa dapat berbicara lebih percaya diri lagi untuk berbicara di depan umum. Jadi mungkin saya akan lebih banyak lagi berlatih, misalnya di depan cermin. Kemudian banyak melihat bagaimana referensi-referensi orang untuk berbicara atau mencari kiat-kiat untuk lebih percaya diri, dan kemudian saya juga akan meminta bantuan teman guru atau rekan sejawat yang lebih memiliki kemampuan lebih dalam berbicara umum. Jadi itulah Bu trik-trik yang mungkin saya bisa lakukan nanti juga selanjutnya. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu Samsidar bisa melaksanakan lebih banyak lagi latihan untuk bisa berbicara di depan umum. Jadi Ya, demikianlah percakapan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, baik, kita langsung lanjutkan kegiatan coaching di mana yang sebagai coach adalah Ibu Samsidar dan yang coach adalah saya, dan saya akan memulai kegiatan coaching ini bersama Ibu Samsidar. Baik, kepada Ibu Samsidar, saya memiliki permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas, di mana kemampuan operasi bilangan dasar matematika pada siswa saya kurang mampu mereka melakukan operasi bilangan bulat negatif, sehingga itu menghambat proses pembelajaran di kelas. Kira-kira apakah ada sesuatu yang kurang dalam diri saya sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan operasi bilangan negatif tersebut? Untuk permasalahan Bapak di sini terkait dengan operasi penjumlahan bilangan bulat, Pak. Bilangan Masih, negatif ya. dalam murid-murid saya itu masih kurang. Oh, dalam menghapus negatif. Jadi di sini Bapak meminta apakah Bapak merasa kurang seperti itu? Ya, itu Ya, menghambat pembelajaran di kelas 7. Jadi apakah bagaimana kegiatan-kegiatan atau respon-respon Bapak apabila mendapatkan siswa seperti itu atau yang memiliki permasalahan seperti itu, bagaimana respon Bapak? Ya, yang saya lakukan pada murid-murid saya yang memiliki kemampuan operasi bilangan bulat negatif yang kurang, sebenarnya ini dari SD, itu jika saya pikir kemampuan mereka berada dari skala 1 sampai 10, mereka baru sampai di skala 5. Ingat waktunya, waktu tinggal 2 menit. Jadi kira-kira skala yang ingin Bapak capai sampai skala berapa? Ya, skala yang ideal untuk saya di kelas 7 setidaknya skala 8, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 7 dengan baik dan dalam bulan selanjutnya. Oh ya, kira-kira rencana atau tindakan yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya bagaimana, Pak? Dari pengamatan saya, yang saya akan lakukan adalah memberikan pelatihan khusus kepada murid-murid saya yang memiliki kemampuan operasi bilangan bulat negatif yang kurang, seperti bimbingan sore atau memberikan bimbingan khusus di luar jam pelajaran saya. Meskipun tantangannya cukup luar biasa dan dukungannya guru-guru, utamanya wali kelas, itu sangat positif sekali. Ya, jadi mungkin juga Bapak bisa melakukan pendekatan ya Pak, bersama dengan siswa-siswa yang bermasalah tadi, melakukan pendekatan personal ya Pak, seperti itu. Ya. Ya, jadi Pendekatan personal yang
akan saya lakukan kepada murid-murid saya disertai dengan skala prioritas terhadap murid-murid yang Ya. memang memiliki kemampuan. Adik, waktu kita sudah habis, boleh ditutup. Ya. Jadi Demikian. itulah proses coaching yang telah kita lakukan. Semoga Bapak bisa melakukan proses kegiatan untuk permasalahan Bapak ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, demikianlah praktik coaching yang dilakukan oleh saya Muhammad Rida, Ibu Suryani, dan Ibu Syamsuddar pada forum ini. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator.